Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ade Riki, mahasiswa Pendidikan Manajemen Perkantoran, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 8, mahasiswa tingkat akhir, dan selama menjalankan perkuliahan saya aktif mengikuti berbagai kegiatan di luar kelas seperti berorganisasi di tingkat program studi dan juga universitas, kemudian aktif mengikuti berbagai perlombaan di bidang Office Administration, Business Management, English Public Speaking, dan juga Scientific Writing di skala nasional dan juga internasional. Dalam menjalankan berbagai kegiatan selama perkuliahan, baik di organisasi maupun perlombaan, saya selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang detail-oriented dan juga cepat tanggap dalam mempelajari atau memahami sesuatu. Saya memiliki minat di bidang administrasi dan juga research berdasarkan latar belakang pendidikan saya dan juga berdasarkan achievements yang sudah saya raih sebelumnya. Saya percaya bahwa sebagai seorang mahasiswa, saya harus peduli atau aware terhadap self-development dan juga relation enlargement. Dan itulah yang saya lihat dari kesempatan internship DDB Telkom Batch 2 2022 ini, di mana saya melihat kesempatan tersebut sebagai tempat yang bagus untuk saya mengembangkan diri di lingkungan kerja yang positif, sebagaimana yang diulas oleh kakak-kakak yang sudah atau sedang internship di DDB Telkom. Dan untuk itu saya termotivasi untuk berkontribusi aktif di berbagai proyek ataupun kegiatan internship DDB Telkom, terutama spesifiknya di bidang role general dan juga researcher sesuai dengan minat dan kemampuan saya. Untuk kegiatan saya saat ini, saya fokus dalam penyusunan skripsi saya. Insya Allah akan diusahakan untuk selesai dalam bulan Juni ini, sehingga apabila nantinya saya diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu kandidat terpilih di internship DDB Telkom Batch 2 2022 ini, saya bisa lebih fokus menjalankan kegiatan-kegiatan internship di sana. Dan untuk pengalaman yang berharga atau berkesan selama perkuliahan, jika saya harus memilih salah satu, itu adalah momen di mana ketika saya mengikuti bisnis model canvas competition secara internasional pada tahun 2021. Basicnya itu merupakan event bernama Online Summer Program yang dilaksanakan oleh Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI pada tahun 2021, diikuti oleh berbagai mahasiswa dari berbagai negara. Selain dari Indonesia, ada dari Malaysia, Philippines, Jepang, Turki, dan juga Uzbekistan. Selain mendapatkan kelas secara online mengenai green businesses dari pemateri yang luar biasa, kita juga dibentuk kelompok-kelompok kecil oleh panitia terdiri dari 3 orang. Dan saya tergabung dengan 2 teman saya dari Malaysia dan juga Jepang, di mana kita ditugaskan untuk membuat bisnis model canvas yang akan dipresentasikan di akhir pertemuan atau di akhir program. Jadi selama 5-7 hari kita berdiskusi setiap selesai kelas mengenai brainstorming, kemudian mini research, menentukan indikator-indikator BMC, dan juga presentation slides yang kita buat nantinya. Kendala-kendala yang kita alami ada beberapa, terutama pada kendala perbedaan zona waktu, kemudian kendala apabila tidak ada yang hadir pada saat online meeting, kemudian kendala bahasa juga cukup menantang bagi kami karena kita berasal dari negara yang berbeda, bukan native English speakers dan punya aksen yang berbeda juga dalam berbahasa Inggris. Tapi tentunya kendala-kendala tersebut tidak menghambat semangat kita untuk menjadi tim yang solid dan tetap semangat dalam menyusun bisnis model canvas dalam waktu yang cukup singkat, 5-7 hari. Untuk kendala-kendala mengenai bahasa dan perbedaan zona waktu, kita selalu diskusikan dan sepakati di awal mengenai waktu-waktu yang bisa kita sempatkan untuk membahas bisnis model canvas di luar kelas, sehingga tidak ada yang rapat terlalu malam atau terlalu pagi. Kemudian apabila ada yang tidak hadir rapat, kita juga selalu update informasi di Notula yang bisa diakses secara fleksibel. Dan untuk kendala bahasa, kita selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang well articulate, dan pada saat menyampaikan opini ataupun gagasan, kita usahakan disertai dengan contoh sehingga bisa dipahami dengan mudah oleh satu sama lain di antara kami bertiga. Dan pada saat presentation days, kelompok kami mendapatkan pujian dari salah satu juri karena menampilkan atau mengulas latar belakang dengan data-data yang lengkap dari hasil mini research kita, dan kebetulan yang mempresentasikan data tersebut adalah saya sendiri. Kemudian pada saat pengumuman atau announcement day of the best business model canvas,
goes to kita dinobatkan sebagai winner atau pemenang utama dari bisnis model Canvas competition tersebut. Tentunya saya merasa sangat bangga dan puas dengan pencapaian saya dan dua teman dari Malaysia dan juga Jepang ini. Kita tergabung menjadi satu kelompok dalam waktu yang sangat singkat, tapi alhamdulillah bisa berdiskusi secara optimal dan menjadi juara BMC. Adapun untuk tools yang saya kuasai dalam kegiatan sehari-hari untuk keperluan kuliah dan lain-lain, saya bisa mengoperasikan Microsoft Productivity seperti Word, Excel, PPT, dan juga basic mengenai database menggunakan Microsoft Access, kemudian Google Suite. Untuk keperluan desain, saya bisa mengoperasikan aplikasi Canva, dan juga untuk keperluan statistik dan penelitian, saya bisa mengoperasikan aplikasi SPSS. Apabila saya harus menentukan skor untuk semua tools tersebut, saya beri skor 7 karena saya masih merasa belum puas dengan skill-skill saya dan berharap nantinya apabila saya tergabung dengan internship dari Battlecom Batch 2, saya bisa lebih semangat untuk mengasah skill-skill saya dan meningkatkan skill tersebut sehingga bisa lebih profesional dan bisa lebih expert dalam mengoperasikan tools-tools tersebut untuk kepentingan pekerjaan tentunya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.